Pernahkah Anda mendengar tentang hewan kecil yang dapat menghasilkan ribuan dolar dalam keuntungan setiap bulan? Makhluk kecil yang senyap seperti daun yang jatuh di hutan tua, kancil menyerupai rusa atau tikus, namun bukan keduanya. Ini adalah hewan aneh yang pernah dianggap punah tanpa suara, tanpa jejak. Mereka hidup diam seperti hantu di hutan lebat. Hari ini, saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana kancil dibesarkan di peternakan China, untuk berbagi beberapa wawasan berharga tentang cara membesarkan kancil secara efektif. Hewan liar yang unik ini, bukanlah spesies yang diternakan secara luas, seperti ternak atau unggas, karena banyak yang beranggapan hewan ini tidak memiliki nilai ekonomi. Namun berbeda dengan Cina, hewan ini sangat dihargai dan diternakkan untuk dagingnya. Tujuan orang-orang China memelihara hewan ini, bukan hanya tujuan komersial, tetapi terutama untuk menjaga spesies yang terancam punah. Saat mulai membesarkan kancil, yang terpenting adalah menciptakan lingkungan yang cocok, di mana mereka dapat tumbuh secara alami dengan nyaman dan sehat. Habitat yang ideal tidak hanya membantu mereka beradaptasi dengan cepat, tetapi juga mengurangi stres, yang memungkinkan mereka untuk berkembang lebih baik, memastikan bahwa kancil memiliki cukup ruang untuk bergerak. Area seluas sekitar 50 meter persegi, cocok untuk 3 hingga 4 individu. Dengan ruang ini mereka dapat bergerak bebas mencari makanan, dan menunjukkan perilaku alami mereka tanpa batasan. Kandang harus terbuat dari kawat baja yang kokoh, untuk memastikan keamanan kancil, sambil mencegah hewan lain memasuki kandang. Alas kandang harus ditutup dengan lapisan tanah yang lembut, yang memungkinkan mereka menggali secara naluriah, dan merasa lebih terhubung dengan lingkungan alami mereka. Menanam tanaman hijau di sekitar kandang juga penting, tidak hanya memberikan keteduhan, tetapi juga memberikan rasa aman bagi kancil, juga membuat ruang hidup lebih alami untuk kancil. Kanopi pohon juga menawarkan tempat berlindung, mengurangi stres, dan membantu mereka merasa lebih aman di penangkaran. Kancil beradaptasi dengan baik dengan iklim tropis, tetapi untuk memastikan perkembangan mereka yang sehat, penting untuk menjaga suhu yang stabil, antara 72 dan 82 derajat di kandang. Selain itu, tingkat kelembaban ideal 60 hingga 80%, membantu menciptakan kembali habitat alami mereka, mencegah kondisi kering yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mereka. Meskipun kancil dapat beradaptasi dengan baik, mereka masih membutuhkan area terlindung, untuk melindungi mereka dari hujan, terutama selama musim hujan yang berkepanjangan. Ini membantu mengurangi risiko penyakit, yang disebabkan oleh kelembaban yang berlebihan, dan memastikan mereka tetap nyaman. Kancil terutama memakan sayuran segar, kualitas makanan mereka harus selalu segar, untuk menjaga kesehatan dan pencernaan mereka. Setiap kancil mengonsumsi sekitar 2,2 hingga 4,4 pon makanan segar per hari, yang sebagian besar terdiri dari daun kubis, selada, atau rumput. Rata-rata setiap individu membutuhkan sekitar 132 hingga 264 pon makanan per bulan, tergantung pada usia dan kondisi fisik mereka. Sebagai tambahan untuk makanan, kancil membutuhkan pasokan air bersih yang terus-menerus, dengan konsumsi sekitar 1 hingga 1,5 liter per hari. Hal ini membantu menjaga metabolisme mereka, dan mencegah dehidrasi dalam kondisi panas dan lembab. Selain sayuran segar, kancil juga membutuhkan sedikit pakan pelet, untuk menyediakan vitamin dan mineral penting. Hal ini memastikan mereka menerima nutrisi yang cukup, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh mereka, dan mendukung pertumbuhan yang lebih sehat. Petani juga melakukan pencegahan penyakit, seperti memberi vaksinasi secara teratur, untuk melindungi kesehatan mereka.
menjaga kandang yang bersih sangat penting, untuk memastikan kancil tidak memakan sisa makanan, dan mencegah kondisi lembab yang dapat menyebabkan pertumbuhan jamur. Kancil memiliki siklus reproduksi cepat, yang hanya berlangsung 30 hingga 35 hari, yang memungkinkan mereka berkembang biak beberapa kali dalam setahun. Ini adalah sifat utama yang memungkinkan kawanan tumbuh dengan cepat. Ketika dibesarkan dalam kondisi optimal, masa kehamilan kancil relatif singkat, hanya berlangsung sekitar 3 minggu, setelah itu induk melahirkan 1 hingga 2 anak, meskipun jumlah anaknya kecil, tingkat kelangsungan hidup yang tinggi, dipastikan oleh perawatan ibu yang berdedikasi. Setelah lahir, kancil muda melewati fase menyusui, dan secara bertahap belajar beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Selama 4 hingga 6 minggu pertama, induk tetap dekat melindungi, dan membimbing mereka tentang cara menempa, dan bertahan hidup di lingkungan mereka. Setelah usia 6 minggu, kancil muda menjadi lebih mandiri, mampu mencari makan sendiri dan bergerak. Namun mereka masih cenderung untuk tetap dekat dengan induknya untuk perlindungan, dan adaptasi bertahap terhadap kehidupan mandiri. Tergantung pada pasar, dan budaya makanan lokal, daging kancil dapat diubah menjadi berbagai hidangan lezat, salah satunya yang paling populer adalah daging kancil panggang, dibumbui dengan rempah-rempah khusus, yang menampilkan daging aromatik yang lembut. Nah, bagaimana dengan di tempat kalian? Apakah daging kancil juga menjadi menu spesial? Dan bagi kalian yang pernah mencicipi daging kancil, beritahu kami seperti apa rasanya. Mengapa kulit buaya begitu mahal, dan selalu menjadi simbol kemewahan utama, yang membuat kelas atas ingin memilikinya, mulai dari tas seharga ratusan ribu dolar, hingga sepatu mewah yang tak lekang oleh waktu. Setiap bagian kulit yang sempurna, adalah mahakarya, tetapi di balik keindahan itu, terdapat industri pembiakan yang sangat terkontrol di China. Apa yang membuat kulit buaya menjadi begitu mahal di dunia? Mari kita telusuri rahasia di balik ini. Buaya adalah reptil purba, dengan kulit bersisik yang keras, dan kekuatan gigitan paling kuat di kerajaan hewan, yang terutama hidup di habitat air tawar. Mereka tangguh, predator dengan kemampuan beradaptasi yang luar biasa, karena kulitnya yang bernilai tinggi, daging, dan khasiat obat. Buaya sekarang diburu dan dibudidayakan secara komersial dalam skala besar di dunia. Buaya dipelihara dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah kandang bundar tertutup atau ruang besar dengan kolam tengah, yang menciptakan lingkungan hidup yang optimal. Kandang buaya di Cina adalah model semen padat, dengan dinding setinggi 1,5 hingga 2 meter, kolam sedalam 50 hingga 100 cm, dan area dangkal untuk berjemur dan beristirahat. Kandang dibagi berdasarkan usia dengan gundukan pasir tebal untuk mengembangbiakan buaya. Desain ini membantu manajemen yang efektif, memastikan keamanan dan pengembangbiakan yang optimal. Di peternakan buaya luar ruangan, atau di alam liar, induk buaya secara naluriah menggali sarang untuk bertelur. Setelah selesai dia dengan lembut menumpuk pasir di atasnya, dengan kakinya menutupi telur seperti seorang ibu, yang memberikan selimut kepada anaknya. Karena buaya adalah hewan berbahaya, mendekat untuk mengumpulkan telur, biasanya dilakukan pada malam hari, atau pagi hari, ketika induk buaya sedang sibuk di tempat lain jauh dari sarang. Karena telur buaya ditutupi dengan lapisan lendir setelah diletakkan, peternak mencucinya sebelum mengeraminya, dan menatanya dengan rapi dalam kotak styrofoam. Telur kemudian ditutupi dengan pasir khusus untuk inkubasi, dan disimpan pada suhu 29 derajat Celcius, hingga 34 derajat Celcius hingga menetas, yang memakan waktu sekitar 65 hingga 90 hari.
Ketika telur menunjukkan tanda-tanda menetas, peternak membantu bayi buaya memecahkan cangkang keras, yang membantu mereka untuk dengan mudah keluar, dan berkembang dengan lancar. Bayi buaya akan dipindahkan ke kolam, di mana mereka memiliki air bersih dan ruang untuk bergerak bebas. Makanan bayi buaya berupa ikan kecil, dan kepala ayam yang digiling untuk membuat makanan lunak, membantu bayi buaya mencerna dengan mudah, dan menyerap nutrisi yang lebih baik. Seiring bertambahnya usia, buaya diberi makan makanan yang lebih besar seperti kepala ayam, atau potongan ayam mentah. Meskipun mereka dibesarkan dengan cara yang sama, mereka akan bervariasi dalam ukuran dan berat, sehingga mereka harus selalu ditimbang. Sesuai dengan usia mereka, makanan akan segera berubah menjadi ayam utuh, dan ikan besar, karena buaya sekarang telah berevolusi menjadi monster. Dengan perut raksasa mereka akan selalu lapar ketika mencium makanan. Selain itu, ketika buaya dewasa tinggal di darat terlalu lama, petani mengejar mereka ke dalam air, untuk mengurangi resiko serangan, mengendalikan perilaku, dan menjaga ketertiban kawanan. Buaya yang dibudidayakan idealnya dipanen pada usia 2 hingga 2,5 tahun. Peternakan China sering menggunakan sengatan listrik untuk memastikan keamanan dan efisiensi. Setelah buaya dipanen, buaya akan dibawa ke tempat pengolahan. Ketika tiba di pabrik pengolahan, buaya dikuliti. Pekerja menggunakan pisau atau gergaji kecil, untuk memotong sepanjang garis yang ditandai dengan hati-hati, memisahkan kulit dari daging. Di balik kulit yang berharga adalah daging yang keras, dengan rasa yang unik, yang memikat dunia kuliner. Setelah dikuliti, buaya dicuci untuk mempersiapkan langkah pengolahan berikutnya. Daging buaya yang lezat, setelah diolah menjadi potongan-potongan kecil, akan dikemas vakum untuk menjaga kesegaran dan rasanya, dan sekarang dagingnya siap untuk dijual di toko-toko untuk hidangan yang lezat dan eksotis. Sementara kulit buaya setelah dipisahkan dari daging, dan dibersihkan, diolah dan diwarnai secara khusus, untuk mempersiapkannya menjadi beberapa aksesoris mewah, seperti tas tangan, atau dompet. Nah, bagaimana menurut kalian tentang peternakan buaya ini? Dan bagi kalian yang sudah pernah mencicipi daging buaya, beritahu kami seperti apa rasanya.